Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Di video kali ini saya posisi lagi berada di taman, salah satu taman di Korea Selatan. Ini di desa saya guys. Namanya desa saya ini Doanmyeon. Oh ya, kenapa ini daun-daun kok berwarna guys? Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, bahkan ada yang udah rontok, daunnya udah lepas dari pohonnya. Saya akan jelaskan sedikit mengenai lingkungan yang ada di sini. Ini adalah salah satu fenomena musim gugur guys, yaitu dimana daun-daun sudah berwarna karena efek dari cuacanya guys, perubahan cuaca dari musim panas ke musim dingin. Ini yang namanya musim gugur. Ya guys, ini tempat tinggal saya di sana guys. Tuh yang ada bangunan tinggi guys, apartemen saya di sana. Ini saya habis pulang kerja guys, pulang kerja malam. Allah, telas ya, basah guys. Ini embun ini akibat cuacanya terlalu dingin. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang pengalaman saya, karena kemarin tuh ada yang nanya, Mas Darja, proses kerja ke Korea itu kayak gimana, jelaskan. Dan berapa biaya belajar di LPK, tolong dijelaskan. Soalnya saya pengen bekerja di Korea. Oke, langsung aja guys, aja ngecaprak baik. Ini yang pertama itu proses kerja ke Korea dulu guys. Sebenarnya secara umum ini udah seluruh masyarakat Indonesia udah setidaknya setengahnya udah tahu ya proses kerja ke Korea itu. Ada 5 tahap guys. Yang pertama ini belajar bahasa Korea. Ya iyalah, mau mangkat di Korea masa belajar ya bahasa Hong Kong, belum mungkin guys. Jadi bahasa Korea. Yang kedua ini ujian bahasa Korea atau yang disebut dengan IPS topik Korea, menggunakan sistem poin guys. Dan yang ketiga ini sending ini mengirim lamaran guys, mengirim berkas-berkas yang sudah kita kumpulkan, kemudian dikirim ke pemerintah Indonesia dengan bentuk format ini guys, file gitu. Nanti kita bahas kalau masalah itu. Terus yang keempat ini preliminary atau persiapan akhir pemberangkatan. Yang sering kita dengar adalah PAP, persiapan akhir pemberangkatan guys. Oke. Dan yang terakhir itu terbang OTW Korea. Jadi gitu guys, ada 5 tahap proses kerja ke Korea Selatan secara umum ya. Jadi tahu nih teman-teman. Oke, biaya belajar bahasa Korea itu berapa ya? Nah, ini saya akan menjelaskan secara pribadi. Sebelumnya, belajar bahasa Korea itu biayanya variatif guys, bermacam-macam. Ada yang murah, ada yang standar, ada yang bahkan mahal banget ada. Ini teman saya Koteng, kemarin tuh di video-video sebelumnya kita tuh pernah bahas berbagi pengalaman, berbagi cerita. Dia itu belajar bahasa Korea biayanya cuman habis 2 jutaan katanya. Dia yang bilang guys. Nah, terus makannya gimana? Dia tuh makan sendiri. Tempat tinggalnya gimana? Dia nyari sendiri. Kayak gitu guys. Nah, itu yang kayaknya ya, itu yang murah guys. Murah, tapi kemurahan, kualitasnya pendidikannya berkualitas mungkin. Kalau saya pribadi pertama itu ya daftar dulu guys. Ini sekitar 6 juta. Belajar bahasa Korea itu dasarnya dulu guys, selama kurang lebih 2 bulan. 2 bulan saya belajar bahasa Korea itu yang mencangkup huruf Hangul, menulis bahasa Korea, membaca, mendengarkan, bahkan mengucapkan percakapan dengan bahasa Korea. Itu totalnya tuh guys, seluruhnya itu 6 juta. Itu belum ongkos, uang jajan. Tapi alhamdulillah saya ini orangnya
tipenya ngirit guys, jadi gak terlalu boros di situnya. Dan setelah belajar bahasa Korea tahap dasar ini yang tadi itu guys, yang daftarnya itu 6 juta, itu kita udah menguasai dalam berbagai aspek, entah itu menulis, membaca, mendengarkan, atau bahkan berbicara bahasa Korea. Itu udah mahir banget lah istilahnya. Setelah belajar bahasa Korea dasarnya itu, baru belajar pemantapan bab. Ini pemantapan bab ini saya belajar budaya-budaya yang ada di sini, budaya Korea, tentang cuaca di Korea, cara kerja di Korea, alat-alat kerja di Korea, terus cara menghormati orang Korea, terus cara menghargai waktu, tepat waktu, jangan sampai terlambat, atau bahkan memberi salam kepada orang Korea, tata caranya begini, cara masuk ke restoran, cara masuk ke rumah orang, itu ada budayanya guys. Jadi disimpulkan dalam satu materi yang namanya bab. Oke, paham ya? Bayar nggak di situ? Bayar lagi guys. Bayarnya ini sekitar 5 juta. Saya ini bayar 5 juta itu kalau nggak salah ya, dicicil guys, 2,5 juta dulu, 2,5 juta, nanti bulan depannya 2,5 juta lagi cicil. Karena zaman sekarang LPK saya yakin pakainya sistem cicil juga bisa, karena untuk meringankan meringankan biayanya guys, gak terlalu berat. Ini sangat saya mengapresiasi lah buat pihak-pihak LPK yang ada di seluruh Indonesia. Salut deh, mengerti keadaan. Oke, setelah sampai bab itu berarti total dari yang belajar dasar sampai bab ini udah terhitung ya 11 juta guys. Wow, uang dari mana? 11 juta. Kemudian saya itu istirahat pas akhir tahun 2018 itu saya istirahat Desember itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Kemudian saya masuk lagi di bulan Februari, kalau nggak salah akhir Januari saya masuk PK lagi tuh buat mengikuti latihan soal. Latihan soal ini bayar nggak ya? Enggak guys, alhamdulillah pihak LPK saya ini gratis, terus dikasih makan gratis, asli guys, gratis. Sampai di situ latihan soal sambil nunggu pendaftaran ujian, baru keluarlah pendaftaran ujian di bulan Februari, kalau nggak salah pertengahan. Saya sama teman-teman di LPK tuh berbondong-bondong guys buat pendaftaran bahasa Korea. Pakai bajunya baju apa Mas Darja waktu pendaftaran? Saya cuman pakai kemeja biasa guys, kemeja yang sering saya pakai buat dagang. Terus pas pendaftaran selesai itu saya lanjut lagi guys latihan soal sampai nunggu jadwal ujian. Akhirnya jadwal ujian saya ini keluar pada bulan Maret pertengahan, kalau nggak salah tanggal 12 guys, atau berapa hari Selasa. Begitulah guys, yang video kemarin saya sudah jelaskan proses perjalanan saya sampai ujian bahasa Korea itu, teman-teman udah lihat sendiri lah. Kemudian totalnya itu kan dari seluruhnya itu ada 11 juta guys, udah kita keluarkan ya, dari awal sampai kita belajar bab itu 11 juta disambung dengan latihan soal. Itu latihan soal tuh nggak bayar guys, di LPK saya nggak bayar, cuman otomatis yang kita keluarkan tuh buat uang jajan aja, buat barangkali mau beli kosakata, fotokopi kosakata. Bagi yang males nulis kosakata pasti fotokopi guys. Kemudian pas udah lulus baru ujian yang tahap kedua guys. Ujian tahap kedua ini meliputi skill test, namanya skill test. Skill test ini terbagi 3 bagian guys, kalau nggak salah. Itu ada wawancara, keterampilan, sama fisik begitu.
Nanti kita kasih tahu guys. Oke, setelah ujian tahap pertama selesai nih, berarti saya melanjutkan nggak mau harus ujian tahap yang kedua dong, tanggung. Di situ saya latihan wawancara ya, bikin perkenalan diri, nulis sendiri, baru dites di depan. Kalau nggak salah dari LPK Solina yang tahap pertama itu, yang gelombang pertama ujian bahasa Korea itu, yang lulus cuman sedikit guys. Kalau nggak salah itu sekitar 38 orang apa 36. Kemudian 36 orang itu latihan skill test guys, buat persiapan tahap ujian yang kedua. Itu selama 3 minggu guys. Waktunya mepet dari dari ujian tahap ke-1, ke-2 sampai ke-2 itu waktunya mepet cuman 3 minggu. Gila, ini waktunya bener-bener tipis banget guys. Tapi alhamdulillah saya dan teman-teman ini udah benar-benar mentalnya kuat, punya semangat yang tinggi, nggak pernah nyerah. Saking pengen lulusnya guys, biar tinggal nunggu sending. Kalau udah sending tuh tenang. Tahap yang kedua ini saya ngeluarin uang lagi guys, jebret 10 juta. Tapi nggak sekaligus 10 juta guys, dicicil 5 juta, terus bulan depannya 5 juta begitu. Uang dari mana segede gitu? Jujur aja guys, ini saya dulu itu kerjanya cuma dagang guys, sales roti. Itu juga saya punya tagihan kreditan motor guys. Susah nyari rezeki waktu dulu, panas-panasan. Kadang saya iri lihat teman-teman yang lain udah pada sukses duluan, bisa kerja di pabrik. Saya juga pengen guys, tapi ya mau gimana lagi, saya gak punya rezeki. Pas waktu itu saya nggak punya rezeki guys. Terus lanjut lagi nih, disambung. Pas tahap kedua itu saya langsung jual motor saya guys, karena saya nggak punya biaya lagi. Saya akhirnya jual motor buat biaya ini skill test yang tahap kedua itu 10 juta. Jadi total ini dari awal sampai ujian tahap kedua ini terhitung 21 juta guys. Tapi sesuai dengan fasilitas yang saya temukan di LPK, tapi apakah itu fasilitas futsal ataupun cara mengajarnya, gurunya juga berkualitas. Tempat tidurnya nyaman, makannya enak 3 kali sehari. Memang mahal juga, gak bohong guys. Kemudian totalnya itu 21 juta, belum makan guys, belum uang jajan, maksudnya belum ongkos transportasi dari Majalengka ke Bandung tuh. Makan waktu 3 jam, belum makan di tengah jalan. Aduh, perjuangannya guys berat. Tak kira itu ada yang keterlambat oh cewek itu guys, liatin saya guys. Oke, sambung lagi guys. Total 21 juta nih buat teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman pengen cari LPK yang murah, silakan. Saya nggak mempromosikan, nggak harus memaksa kalian harus masuk ke LPK saya, enggak. Kalau memang kalian pengen otodidak, silakan. Kalau pengen LPK, mangga. Gratis guys. Ya, seperti itu guys. Ini saya baru selesai kerja malam guys, asli. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.